Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani dimanapun anda berada, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di Effendi Channel, masih membahas seputar tanaman porang. Oke kawan, ini saya berada di lahan porang yang saya tanami dari bibit kata yang seukuran sekitar 200 lebih, 200 sampai dengan 300. Di sini saya akan menunjukkan perbandingan antara tanaman porang saya yang berada di bawah naungan dan juga yang berada di tanpa naungan. Seperti ini. Ini ada naungan pun jauh-jauh dan pohon masih kecil. Nanti akan saya bandingkan dengan yang sebelah atas sana, itu yang full di bawah naungan pohon sengon sana dengan pohon kelapa. Dulu saya tanam dari bibit yang sama, kemudian perawatan yang sama. Kita lihat bagaimana perbedaannya pada pertumbuhan tanaman. Untuk yang di lahan tanpa naungan, di sini terlihat sudah mulai memasuki tunas yang kedua. Seperti ini. Ini tunas pertama, tunas kedua, ini pun sama, tunas pertama, tunas kedua. Untuk besaran batang sebesar ini di tunas yang kedua. Tunas pertama cukup kecil, masih besaran pulpen. Kemudian ketinggian batang itu berkisar antara 50 cm. Jika saya bandingkan dengan ketinggian saya, ini cuma di bawah pinggang atau di atas lutut. Sepaha lah, kurang lebih setengah meter. Kemudian untuk perkembangan gulma atau rumput yang berada di lahan tanpa naungan, ini terlihat cukup subur dan cukup cepat perkembangannya. Bahkan yang sebelah bawah sampai tidak nampak porang dengan rumputnya sama. Itu karena berada di bawah berada di lahan tanpa naungan. Untuk perkembangan rumput cukup lumayan cepat, lumayan pesat. Dan kelebihannya lagi, ini kalau yang di lahan tanpa naungan, pada daun dia terlihat lebih tebal. Ini terlihat tebal-tebal, ini pun sama, ini tebal, daunnya tebal. Kemudian nanti kita akan bandingkan dengan yang berada di bawah naungan dengan bibit yang sama, perawatan yang sama. Bagaimana hasilnya? Jom kita ke sana. Nah, ini yang berada di bawah naungan, di bawah pohon pisang. Ini keadaannya seperti ini. Untuk pertumbuhan batang awal atau batang pertama, ya kurang lebih sama dengan yang tadi, sekitar besaran pulpen atau masih besar pulpen. Kemudian untuk batang yang kedua, besarannya agak lebih kecil daripada yang tanpa naungan. Kemudian untuk ketinggian, ini kurang lebih sama, tapi ini masih agak muda. Nah, ini ada yang sudah agak tua, yang batang kedua. Ini ketinggiannya lebih tinggi karena ini separas pinggang saya. Untuk yang sana tadi baru ketinggiannya hanya sekitar sepaha atau 50-60 cm. Ini ada sekitar 70 cm lebih. Untuk pertumbuhan tunas pertama dan tunas kedua hampir imbang. Kita lihat sampai sana. Itu sana pun sangat rindang tempatnya, atau di bawah naungan, full di bawah naungan. Lihat ini, di bawah pohon-pohon jati, kemudian pohon durian, dan perkembangannya seperti ini. Saya rasa alhamdulillah cukup bagus. Dan
Dan kelebihannya ini kalau yang di lahan bernaungan, untuk gulma, pertumbuhan gulma atau rumput ini terlihat lebih lambat, agak bersih jika kita bandingkan yang di lahan tanpa naungan. Untuk pertumbuhan rumput lebih lambat. Ini penyiangan sama dengan yang tanpa naungan, sudah saya siangi 2 kali, tapi yang sebelah sini belum rimbun rumputnya. Tapi untuk yang sebelah bawah tadi sudah sangat rimbun. Dan untuk hasil akhir nanti bisa kita lihat ketika sudah memasuki masa dorman atau ketika sudah panen. Nanti bisa kita bandingkan bagaimana hasilnya mengenai hasil akhir atau hasil umbinya. Kalau untuk pertumbuhan batang, saya rasa perbedaan tidak terlalu signifikan. Dan perlu diketahui ini untuk ketinggian tempat di daerah saya itu berkisar antara mdpl 450 sampai dengan 500 mdpl. Kalau di lahan tanpa naungan itu masih tergolong relatif bagus untuk tanaman porang karena tidak terlalu panas, dan kalau di bawah naungan tidak terlalu dingin atau tidak terlalu sejuk, jadi masih tergolong mdpl yang sedang. Itu yang sebelah atas, itu yang biasanya saya review, itu berada di lahan yang semi naungan. Ada naungan jarang-jarang seperti pohon durian dan pohon sengon, tapi masih semi. Matahari atau sinar matahari masih bisa masuk. Intensitas saya sekitar kurang lebih 70%. Tapi kalau yang sebelah sana tadi itu memang full. Intensitas saya cuma sekitar 10% sampai 20%. Tapi alhamdulillah pertumbuhan masih cukup lumayan memuaskan buat saya. Ya mungkin itu sedikit berbagi dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perbandingan buat sobat-sobat tani yang lain. Tapi mungkin pengaruh dari kesuburan tanah dan juga hal-hal yang lain atau ketinggian tempat itu lain tempat akan lain hasilnya. Ini hanya sekedar berbagi untuk jadi bahan pembelajaran bersama. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelumnya mohon dukungannya dengan cara like dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda menerima pemberitahuan ketika ada video-video terbaru dari channel saya. Tetap semangat dan salam sukses selalu untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.